Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. nama saya Muhammad Eka Ikmaluddin dengan NIM 016 dari kelas S1 TS 2024B. Di sini saya akan mempresentasikan dengan topik yaitu pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila. Di sini saya mengambil studi kasus yaitu korupsi dalam pelaksanaan pembangunan. Korupsi dalam pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi Indonesia sebagai negara berkembang yang sedang giat membangun infrastruktur dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan dana pembangunan memiliki peran strategis. Namun praktik korupsi seperti penggelapan anggaran, suap, dan penyalahgunaan wewenang kerap terjadi, mengakibatkan berbagai proyek pembangunan terhenti, berkualitas rendah, atau bahkan gagal total. Masalah korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau institusi terkait. Hal ini berlawanan dengan tujuan pembangunan nasional yang bernafaskan Pancasila, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Selain itu, korupsi menghambat pemerataan pembangunan, memperburuk kesenjangan sosial, dan merugikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan manfaat dari proyek pembangunan. Sebagai ideologi negara, Pancasila seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap aspek pembangunan nasional, termasuk dalam memastikan pengelolaan dana yang transparan dan berkeadilan dengan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila seperti hikmat, kebijaksanaan, dan keadilan sosial. Pembangunan dapat dijalankan dengan lebih bertanggung jawab dan memberi manfaat maksimal bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini saya mempunyai pertanyaan pemantik diskusi. Silakan yang mau menjawab langsung on mic. Mohon izin menjawab. Dari pertanyaan, apa yang menyebabkan korupsi dalam pelaksanaan pembangunan masih sering terjadi di Indonesia? Nah, menurut saya korupsi dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia masih sering terjadi karena berbagai faktor. Nah, misalnya dari faktor ekonomi. Misalnya saja gaji pegawai negeri sipil yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan sehari-hari, sehingga pegawai negeri sipil yang tidak puas dengan gajinya akan mencari cara untuk mendapatkan gaji yang lebih, termasuk dengan tindakan korupsi tersebut. Selanjutnya itu bisa dari faktor sosial, misalnya keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung seseorang tersebut untuk melakukan tindak korupsi. Yang ketiga ada faktor politik, yaitu keyakinan bahwa politik bisa digunakan untuk memperoleh
Oke, mungkin saya lanjut penjelasannya, yaitu apabila masalah tidak mendapatkan solusi, beberapa akibat yang dapat muncul meliputi pembangunan terhambat. Proyek pembangunan dapat terhenti atau mengalami penundaan, mengakibatkan infrastruktur yang tidak memadai dan layanan publik yang buruk. Krisis kepercayaan. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dan lembaga publik yang dapat menurunkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Konflik sosial, ketidakpuasan yang berkepanjangan dapat menimbulkan ketegangan sosial dan potensi konflik antar kelompok masyarakat. Dengan demikian, penting untuk segera mencari solusi atas masalah yang ada agar dampak negatif dapat diminimkan. Berikut tawaran solusi. Pemahaman dasar penyebab korupsi, meningkatkan transparansi dalam proses pengadaan proyek, mengedukasi masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka untuk mencegah praktik korupsi, dan nilai Pancasila, menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan untuk menjadi integritas sebagai bagian dari budaya organisasi. Tawaran solusi kedua yaitu implementasi nilai Pancasila, mencegah korupsi, mendorong partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan untuk meningkatkan akuntabilitas. Hikmat kebijaksanaan, mengadakan forum dialog dan musyawarah yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan yang lebih bijaksana. Tawaran solusi ketiga yaitu strategi dan solusi. Langkah konkret mengembangkan dan menerapkan sistem whistleblower yang aman untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut akan ancaman. Pendidikan karakter, memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila di sekolah-sekolah dengan kegiatan yang menekankan pada nilai-nilai kejujuran dan integritas. Berikut kesimpulannya yaitu materi mengenai korupsi dalam pelaksanaan pembangunan yang bernafaskan Pancasila menunjukkan bahwa korupsi merupakan hambatan serius bagi kemajuan bangsa, merugikan negara, dan memperburuk kesenjangan sosial. Praktik korupsi tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila seperti keadilan dan kesejahteraan, tapi juga berdampak negatif terhadap semua aspek pembangunan nasional. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan berbagai solusi yang meliputi peningkatan pemahaman, implementasi yang efektif, langkah konkret. Dengan langkah-langkah ini diharapkan pembangunan di Indonesia dapat berlangsung secara transparan, adil, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.